Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Alhamdulillah alamin. Kita bisa kembali lagi insyaallah dalam pembinaan tahsin yang insyaallah kita akan membahas pada kesempatan kali ini, yaitu materi makharijul huruf. Langsung saja kita masuk ke materinya, makharijul huruf. Yang pertama yaitu pembahasan tentang makharijul huruf. Nah, makharij adalah bentuk jamak dari kata makhraj yang secara bahasa berarti tempat keluarnya sesuatu. Menurut istilah ilmu tajwid, makhraj huruf berarti tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan, sebagaimana yang didefinisikan oleh Birri, bahwasanya makharijul huruf adalah pabriknya huruf, istilahnya seperti itu. Jadi tempat keluarnya tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan. Menurut Asy-Syaikh Ibnul Jazari, makharijul huruf itu ada 17, kemudian diringkas menjadi 5 makhraj. Yang pertama yaitu al-jauf. Al-jauf yaitu lubang tenggorokan dan mulut. Yang kedua yaitu al-halaq. Al-halaq yaitu tenggorokan. Yang ketiga adalah al-lisan, yaitu lidah atau lisan. Dan yang keempat asyafatan. Asyafatan yaitu asyafatan ini kedua bibir. Dan yang terakhir al-khayshum. Al-khayshum ini pangkal hidung. Nah, langsung saja kita masuk ke al-jauf. Al-jauf atau lubang tenggorokan dan mulut. Nah, di sini lubang mulut dan tenggorokan adalah tempat keluarnya huruf mad atau huruf panjang. Contohnya yaitu di sini ada contohnya u, i, a. Nah, itu contohnya pada huruf-huruf huruf panjang. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu al-halaq. Al-halaq ini atau disebut dengan tenggorokan. Nah, di sini yang pertama yaitu pada tenggorokan bagian bawah, yaitu huruf hamzah dan ha. Untuk huruf hamzah sifatnya yaitu jahar dan istifal. Sedangkan huruf ha itu sifatnya hamas dan istifal. Jahar secara bahasa artinya tampak atau jelas. Dan secara istilah ilmu tajwid, sifat jahar adalah tertahannya aliran nafas ketika mengucapkan huruf karena begitu kuatnya huruf tersebut. Mengapa disebut kuat? Karena kuatnya huruf tersebut bersandar pada makhrajnya. Sedangkan lawannya yaitu hamas. Hamas secara bahasa artinya samar. Menurut istilah hamas adalah mengalirnya nafas ketika mengucapkan sesuatu huruf disebabkan lemahnya huruf tersebut. Jadi berbeda dengan jahar, huruf hamas lemah bersandar pada makhraj. Jumlah huruf yang memiliki sifat hamas ada 10 ya. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi tabbat. Jadi ada aliran nafas yang keluar. Jadi bukan tabbat tapi tabbat yada. Nah, jadi ada kayak ada seperti itu ya. Sedangkan istifal dan isti'la itu juga mempunyai perbedaan. Istifal adalah terdamparnya lidah ke langit-langit bawah ketika mengucapkan huruf. Ketika melafalkan huruf yang disertai istifal, harus disertai dengan menurunnya pangkal lidah dari langit-langit. Kemudian sedangkan isti'la yaitu secara bahasa artinya terangkat. Nah, isti'la adalah mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atas ketika melafalkan huruf. Ketika melafalkan huruf hijaiyah yang disifati isti'la harus disertai dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyi huruf menjadi lebih tinggi, tebal, dan berat. Nah, jadi bedanya ini, kalau istifal menyebabkan huruf bunyinya menjadi rendah, tipis, dan ringan. Tetapi kalau isti'la menyebabkan huruf berbunyi menjadi lebih tinggi, tebal, dan berat. Nomor 2, yaitu tenggorokan bagian tengah.
yaitu ada ain dan ha. Nah, pada ain sifatnya yaitu jahar dan istifal, sedangkan pada huruf ha sifatnya hamz dan istifal. Dan yang ketiga yaitu tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas dibagi menjadi dua huruf yaitu gha dan kha. Nah, di sini sifatnya pada huruf gha itu adalah jahar dan isti'la, sedangkan untuk huruf kha hamz dan isti'la. Selanjutnya yaitu al-lisan. Al-lisan atau lisan atau lidah, makhrajnya pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya, yaitu terdapat pada huruf qaf. Sifatnya yaitu jahar, isti'la dan qalqalah. Yang kedua yaitu pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya agak keluar sedikit dari makhraj qa. Nah, yaitu huruf ka. Sifatnya hamz dan istifal. Masih pada pembahasan al-lisan, di nomor ketiga contohnya adalah ya, sya, dan ja. Untuk ya sifatnya jahar dan istifal, untuk sya sifatnya hamz dan istifal, dan untuk ja sifatnya jahar dan istifal juga qalqalah. Selanjutnya pada al-lisan yang di bagian keempat, yaitu sisi kanan atau kiri lidah mengenai sisi gusi geraham atas, atau sisi kanan atau kiri lidah mengenai sisi gusi geraham atas sebelah dalam, yaitu pada huruf do. Nah, di situ sifatnya jahar dan istilah. Di sini yang lebih banyak adalah lisan. Ya, karena memang huruf-hurufnya mulai dari sin, za, so, sa, za, zo itu termasuk dari bagian lisan. Nah, kemudian lanjut ke asyafatain. Nah, asyafatain atau kedua bibir. Di sini ada bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi seri atas. Jadi adalah huruf fa. Jadi bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi seri atas. Fa, seperti itu. Nah, maka sifatnya adalah hamz dan istifal. Sedangkan yang kedua bibir atas bawah bersama-sama dan rapat kecuali huruf waw agak merenggang sedikit. Contohnya kedua bibir atas bawah bersama-sama dan rapat wa. Kecuali yang wa ini agak merenggang sedikit wa. Tapi kalau ba, ma, nah itu kedua bibir atas bawah sama-sama rapat. Kemudian selanjutnya pada al-khayshum. Pada al-khayshum yaitu pangkal hidung. Pangkal hidung adalah tempat keluarnya suara dengung atau yang biasa disebut dengan gunnah. Nah, yaitu nun ketika ditasydid, ketika dimatikan atau disukun atau ditanwin dalam keadaan idgham maupun ikhfa. Sedangkan pada huruf mim ketika ditasydid atau ketika idgham hanya dengan mim, ketika disukun dan bertemu dengan huruf ba. Kemudian di sini juga ada beberapa huruf-huruf yang mirip dalam pengucapan, khususnya ketika berharokat kasroh atau dhammah. Nah, jadi di sini itu kita harus berhati-hati. Ya, karena juga ada huruf-huruf yang mirip dalam pengucapan, tetapi jika kita salah dalam mengucapkan maka ya salah, seperti itu ya. Contohnya adalah so dan sa. Nah, itu jangan sampai tertukar so dan sa. Nah, kalau misal fathah itu bisa kita membedakan so dan sa. Tapi kalau misal kasroh atau dhammah itu misal si dan si. Nah, jadi jangan sampai si dibaca si tapi si dibaca si. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian ada beberapa di sini ya. Gho dengan kho, sa dengan sa, sya dengan sa, da dengan bo. Ya, seperti itu. Nah, biasanya yang sering tertukar itu di bacaan surat Al-Fatihah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ sering tertukar antara hamzah dengan ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ itu sering tertukar. Ada yang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim atau dibaca ain semua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu.
Atau terbalik, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu juga salah ya. Jadi harus diperhatikan antara huruf-huruf yang mirip dalam pengucapan. Mungkin itu saja pembahasan kali ini tentang makhorijul huruf. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masih belum jelas, mungkin bisa ditanyakan, bisa lewat grup secara langsung atau mungkin bisa chat pribadi ke nomor saya, dipersilahkan. Jadi kepada teman-teman supaya yang belum pernah ikut pembinaan, monggo minta tolong waktunya supaya bisa ikut bimbingan. Kemudian untuk teman-teman yang sudah istiqomah, saya doakan semoga tetap istiqomah, senantiasa belajar bersama-sama, yang insya Allah menjadi amal jariahnya kita bersama nantinya. Dengan terbatasnya waktu dari teman-teman semua tidak mengurangi teman-teman untuk senantiasa mengaji bersama-sama dalam keadaan apapun. Ya, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada